Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa itu manfaat resistensi manajemen perubahan. Di sini saya bersama teman saya, bersama Novi Safitri, kemudian saya sendiri, Teresa Baktia Suarikerta, kemudian ada Tria Agustina Wulandari, dan Irma Laila Lasari. Di sini saya akan menjelaskan definisi resistensi. Resistensi dalam manajemen perubahan adalah reaksi emosional dan perilaku terhadap perubahan kerja asli atau imajinatif dan organisasi. Reaksi terhadap perubahan yang berbeda dengan sebelumnya dan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk perbedaan informasi, persepsi, kebutuhan, kepercayaan, dan sistem informal dan formal yang telah ada. Resistensi dapat menghalangi proses perubahan dan memerlukan perhatian khusus untuk dihadapi dan diatasi. Kemudian ada manfaat resistensi. Manfaat resistensi manajemen perubahan dapat mengakibatkan perubahan yang lebih baik dan lebih lama, mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengubah organisasi, dan membantu mengurangi kemungkinan kegagalan perubahan. Di sini ada masalah dalam perubahan. Masalah resistensi dapat mengakibatkan perubahan yang tidak efektif atau tidak berlangsung, meningkatkan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengubah organisasi dan mengurangi kinerja dan motivasi karyawan. Lalu di sini ada beberapa sumber penolakan. Yang pertama ada perbedaan informasi persepsi, kebutuhan, dan kepercayaan antara individu dan kelompok. Yang kedua ada sistem informal dan formal yang ada dalam organisasi. Yang ketiga di sini ada kepentingan pribadi, kesalahpahaman, kekurangan kepercayaan, perhitungan konsekuensi yang berbeda, dan toleransi yang berbeda pada perubahan. Lalu di sini ada penolakan terhadap perubahan yang terjadi di organisasi pada umumnya. Lalu di sini ada alasan resistensi terhadap perubahan. Kebanyakan orang tidak senang dengan perubahan karena mereka memang tidak senang untuk diubah. Bahkan ada yang mengatakan, lakukanlah suatu perubahan, maka kamu akan mendapatkan musuh baru. Begitu menakutkannya suatu perubahan, lantas apa yang terjadi sebenarnya? Resistensi atau penolakan pada suatu perubahan pada umumnya akan terjadi ketika ada sesuatu yang mengancam atau nilai seorang atau individu. Ancaman tersebut bisa saja dari real atau sebenarnya hanya suatu persepsi saja. Dengan kata lain, ancaman ini bisa saja muncul dari pemahaman yang memang benar atas perubahan yang terjadi atau sebaliknya karena ketidakpahaman di atas perubahan yang terjadi. Terima kasih. Selanjutnya, ada hal yang menentukan keberhasilan dalam mengatasi resistensi. Yang pertama adalah memahami resistensi dan alasannya. Yang kedua, membuat perubahan yang lebih baik dan lebih efektif. Yang ketiga, membuat perubahan yang lebih bersama. Yang keempat, membuat perubahan yang lebih teratur dan lebih teratur. Yang kelima, membuat perubahan yang lebih terintegrasi dengan sistem dan proses organisasi. Kesimpulannya adalah, resistensi dalam manajemen perubahan merujuk pada reaksi emosional dan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap perubahan dalam suatu organisasi. Resistensi dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk perbedaan informasi, persepsi, kebutuhan, kepercayaan, dan sistem formal dan informal yang sudah ada. Hal ini dapat menghambat proses perubahan dan memerlukan penanganan khusus untuk mengatasinya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.